Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bermujalasah. Kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ini, majelis untuk memperdalam ilmu keagamaan kita. Mudah-mudahan niatan kita hadir di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang nanti menambah timbangan kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap teraturkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan menjelang berbuka ini, insya Allah di setiap hari Rabu, materi yang akan kita kaji sebelum berbuka atau menjelang berbuka adalah kitab Aqidatul Awam. Ya, kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum kita masuk mengkaji kitab Aqidatul Awam, mari kita hadiahkan Fatihah dulu untuk musannif hadal kitab ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nahussu khususan ila musannif hadal kitab Syekh Al-Alim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu saya sampaikan di awal bahwa kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab yang membahas tentang aqaid atau akidah yang wajib diketahui dan wajib diyakini oleh seorang muslim. Nah, dengan mengetahui apa saja akidah-akidah yang wajib kita ketahui, ini dengan harapan adalah keimanan kita sebagai seorang muslim itu akan meningkat dan meningkat, tidak berkurang. Karena kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini setiap hari itu kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang. Makanya butuh cas, ya begitu ya. Sama hal dengan HP kita begitu ya.
HP itu kalau kita pakai terus, tidak pernah kita cas, ya sama, dia akan lowbat. Tapi kalau kita cas, nah termasuk kita hadir majelis ini adalah dalam rangka untuk mengecas keimanan kita, agar keimanan kita semakin kuat. Nah itu. Baiklah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mulai mengkaji kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallimu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas ing dalem donya bloko utawa akhirat bloko. Bloko itu di dunia saja atau di akhirat saja. Nah seperti itu. Musannaf memulai abda'u ngawiti ingsun Bismillahi kelawan asmane Allah, War-Rahmani landat kang welas asih, Wabir-Rahimi lan kelawan dat kang langgeng welas asihe, Daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Musannaf mengawali dalam Nadhm Aqidatul Awam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan apa jamaah sekalian? Bahwa segala sesuatu yang itu ada kebaikannya, maka sebaiknya diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, agar sesuatu yang kita lakukan itu ada keberkahan. Mau makan, kalau kita tidak bisa doanya makan, ya minimal adalah membaca basmalah. Mau masuk masjid, kita nggak bisa doa masuk masjid, minimal kita membaca basmalah. Naik kendaraan, kita baca basmalah. Memakai sandal, kita baca basmalah. Semuanya saja. Maka insya Allah di situ akan ada keberkahan. Ini hal yang sangat mudah jamaah sekalian. Tapi nuwun sewu melakukan atau mempraktekkannya itu loh susah. Sepele, gampang untuk dilakukan. Tapi kadang-kadang kita enggan untuk melakukannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam sebuah hadis diterangkan kullu syai'in dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Aqta di sini adalah tidak ada keberkahan. Maka saya berpesan kepada diri saya secara pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa mengucapkan basmalah di setiap langkah kita. Nah ini. Saya lanjutkan. Falhamdu mongko utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Al-Qadimi kang dingin, Al-Awwali kang kawitan,
al-akhiri kang akhir, al-baqi kang tetep, bila tahawulin kelawan tanpa ngali. Falhamdulillahil qadim, maka segala puji bagi Allah Al-Qadim, maha dahulu, Al-Awwal, yang maha awal, Al-Akhir, yang maha akhir, Al-Baqi, yang maha kekal, bila tahawulin, tanpa ada perubahan. Ini wajib kita ketahui terlebih dahulu. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Al di situ kalau dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya al lil istighraq. Al yang untuk menghabiskan segala pujian. Maka pada dasarnya kalau kita dipuji oleh seseorang, jangan bangga dulu. Karena pujian itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terlena di situ. Jadi falhamdu, mongko utawi segala puji, semua puji-pujian itu adalah hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa salatu nuli utawi tambahi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan, sarmada ing dalam saklawase, ala nabi mugia tetep ing atase kanjeng nabi, khairiman bagus-baguse wong, qad wahada kang nyuwiciaken ing man, wa alihi lan keluargane nabi, wa sahbihi lan sahabate nabi, wa man tabi lan wong kang anut ing man, sabila dini ing dalane agama man, al haqqi kang bener, ghaira mubtadi haliliyane wong kang bid'ah. Summa salatu wassalamu sarmada. Kemudian salawat dan salam selamanya mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sebaik-sebaik manusia, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mudah-mudahan sholawat takdim tertuju kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajaran agama. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan keberkahan. Tentu yang kita harapkan adalah mendapatkan syafaatul udma, pertolongan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du lan ing dalem sakwise kang kasebut, yakni sakwise maca basmalah, alhamdulillah, sholawat salam, fa'lam mongko weruh sira biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngaweruhi, min wajibin bayane sifat wajib lillahi keduwe Allah, isrina ing 20 sifatan apane sifate. Nah, setelah kita membaca hamdalah,
pujian, solawat. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Nah, ini wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Saya ulangi sekali lagi. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Isrin ada 20. Nah, kalau dalam ilmu fikih, wajib itu apa jemaah sekalian? Wajib adalah apabila kita lakukan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan mendapat siksa atau mendapat dosa. Ini adalah definisi wajib secara hukum fikih. Nah, yang dimaksud di nadham ini yang min wajibin ini adalah sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Apa saja itu? Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku maujudun dat kang wujud, qadimun dat kang dingin, baki kang tetep, mukhalifun kang nulayani, lil khalqi maring makhluk, bil itlaqi kelawan secara mutlak, wa qaimun lan jumeneng, ghani kang semugi, wa wahidun lan kang siji, wahai lan kang gesang, qadir zat kang kuwasa, muridun zat kang ngersakake, alimun zat kang ngudaneni, bikulli syai'in kelawan sekabehane suwiji-wiji, sami'un kang midanget, al-basir kang mersani, wal mutakallimu lan kang ngendikani, lahu iku keduwe Allah sifatun utawi pira-pira sifat, sab'atun kang pitu, tantadimu kang urut-urut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifat pertama wujud. Allah itu wujud. Wujud itu apa sih? Wujud itu berarti ada. Ini harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita bisa meyakini kita nggak bisa melihatnya. Mari kita bertafakur dengan yang ada di dunia ini. Ciptaan-ciptaan Allah ini. Contoh misalnya, kopiah ini tidak mungkin ada kopiah ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya tukang. Ini tukang apa namanya? Peci gitu ya. Penjahit peci. Begitu juga dunia seisinya ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Maka kita harus yakin bahwa makanya sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, ada. Kemudian qidam, dahulu. Kemudian baqa, kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk yang lain.
Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sifat wajib bagi Allah. Yang berikutnya adalah wahdaniyah, esa, sendiri, tunggal, tidak dua dan tidak tiga, yakni esa. Kemudian kudro, kuasa. Jadi salah satu sifat wajib bagi Allah itu adalah kuasa. Bagaimana tidak kuasa menciptakan langit yang tidak ada tiangnya tapi tidak ambruk, kok bisa? Gitu kan? Karena Allah berkuasa di situ. Kopiah ini, saya contohkan kopiah karena yang dekat kopiah. Kalau tidak ditahan oleh tangan saya, maka dia akan jatuh. Karena tidak ada yang nahan. Tapi langit tidak. Atau misalnya ini mic ini kalau tidak ada kabel tidak akan bisa nyala. Nggak ada kabel, nggak ada listrik, nggak bisa nyala. Tapi kalau kita lihat di langit ada bintang, ada rembulan. Kalau pakai kabel, berapa banyak kabelnya? Nah itu. Dari sini maka kita akan berpikir, oh iya, luar biasa. Allah Maha Kuasa. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, bisa Allah membuat. Karena Allah Maha Kuasa. Iradat, berkehendak, ini yang berkehendak ya. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Menurut akal enggak mungkin menjadi mungkin karena Allah sudah berkehendak. Contohnya apa ini? Contoh misalnya kematian lah misalnya. Enggak mungkin si A ini sehat, bugar, luar biasa. Secara akal kok bisa ya dia meninggal? Wong dia sehat, enggak masuk akal. Tapi karena Allah sudah berkehendak, sudah mentakdirkan bahwa si fulan ini akan meninggal jam sekian, detik sekian, enggak ada yang bisa mengundurnya, enggak ada yang bisa memajukannya. Maka kalau kita memahami sifat Allah yang seperti ini, jamaah sekalian, maka kita ini akan selalu berhati-hati dalam bertindak, tidak sombong. Itu akan muncul nanti kalau kita memahami sifat wajib bagi Allah ini. Kemudian ilmu, Allah Maha mengetahui, jamaah sekalian. Nah ini juga sangat penting bagi kita. Lebih-lebih di bulan puasa, Allah Maha mengetahui. Masuk kamar mandi, bawa sebotol aqua, minum, rencananya mau diminum, tapi memahami, oh iya, Allah itu Maha mengetahui dimanapun kita berada. Maka mau diminum itu aqua, nggak jadi. Kenapa? Karena memahami bahwa Allah, kok cepat? Allah Maha mengetahui. Dan kita akan gak berani melakukan kemaksiatan, jamaah sekalian, karena Allah Maha mengetahui. Ini maka akan menjadi muslim yang betul-betul luar biasa, akan taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan bertakwa seorang muslim itu kalau sudah memahami sifat Allah yang ilmun ini. Kemudian saya lanjutkan, hayat, hidup. Sama, Maha mendengar. Allah juga Maha mendengar. Walaupun dalam hati kita baru kerentek saja, itu sudah terbaca sama Allah.
Karena Allah Maha mendengar. Makanya hati-hati kita kalau berkerentek di dalam hati. Sebelum kita ucapkan itu loh, baru kerentek. Itu Allah sudah mendengar. Nah itu. Kemudian kalam, basar dulu, basar Maha melihat. Kemudian yang nomor 13, kalam, berfirman. Kemudian kaunuhu qadiron, zat yang berkuasa. Tadi saya sampaikan di awal. 15, kaunuhu muridan, dan yang berkehendak. Kaunuhu aliman, yang mengetahui. Kaunuhu hayyan, dan yang hidup. Kaunuhu sami'an, dan yang mendengar. Kaunuhu basiran nomor 19, dan yang melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, dan yang berfirman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami sifat wajib bagi Allah yang ada 20 itu, yang kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Lebih-lebih di bulan puasa ini, mari kita tata niat kita, mari kita tata gerak-gerik kita. Yang puasa jangan hanya yang mulut saja yang puasa, tapi semua anggota badan kita harus berpuasa. Karena tadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkehendak. Dan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan ada 20. Yang intinya kesemuanya itu adalah selalu mengetahui gerak-gerik pribadi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah mau berbuka, kurang 1 menit lagi. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan ada manfaatnya. Insya Allah besok Rabu yang akan datang saya akan lanjutkan sifat jaiz bagi Allah. Diingat-ingat bahwa sifat wajib bagi Allah tadi ada 20. Sembari dihafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.